Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 558 Tuan Muda Morgan. Tut tut tut. Setelah telepon bordering beberapa kali, Mandala akhirnya menjawab telepon Morgan. Tuan Muda Morgan, apa Anda sudah sampai di Bondowoso? Ucap Mandala dengan girang setelah menerima telepon dari Morgan. Belum, masih dalam perjalanan. Tetapi aku mengalami sedikit masalah dalam perjalanan. Seorang pria bernama Radit menghentikanku dan tidak membiarkanku pergi, Morgan berkata dengan ringan. Radit. Mandala tercengang ketika mendengar nama itu, lalu buru-buru berkata, apa itu Radit dari Bondowoso? Ya, Radit, sama seperti yang kamu pikirkan. Morgan mengangguk pelan. BN apa dia tidak sabar untuk cepat-cepat mati hingga berani menghentikan Tuan Muda Morgan. Mandala berteriak marah, lalu melanjutkan, Tuan Muda Morgan, jangan khawatir. Saya akan menelepon Radit sekarang dan saya pasti akan menangani masalah ini dengan cepat. Maaf atas gangguan ini, Tuan Muda Morgan. Ya, aku serahkan masalah ini padamu. Terima kasih. Morgan mengangguk kecil dan kemudian menutup telepon. Sebenarnya, Morgan dapat meminta Alvano untuk menghajar mereka semua sekarang, tetapi ada begitu banyak orang yang melawan mereka. Meskipun keterampilan Alvano sangat bagus, Morgan tetap mengkhawatirkannya. Selain itu, jika seseorang di dalam bus menelepon polisi, Morgan mungkin harus pergi ke kantor polisi untuk membuat kesaksiannya, yang justru akan semakin menunda waktunya. Meskipun sekarang Morgan sangat kaya, tidak baik baginya mengabaikan hukum. Ketika saatnya tiba, itu hanya akan membuat segalanya lebih merepotkan. Morgan pun berpikir bahwa Mandala adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah melihat Morgan meletakkan ponselnya, semua orang saling memandang dengan heran. Tidak ada yang tahu apa Morgan baru saja menelepon Mandala atau tidak, dan tidak ada cara untuk memastikan bahwa Morgan benar-benar mengenal Mandala. Nak, kamu tidak berpikir kamu bisa menakutiku hanya dengan menelepon seseorang, bukan? Radit juga tidak bodoh. Dia melangkah maju dan memberi Morgan peringatan dingin. Morgan melirik Radit dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika orang-orang Radit mulai melakukan sesuatu padanya, Morgan tidak takut. Lagi pula, Alvano berdiri di sampingnya, siapa yang bisa menyakitinya? Morgan, apa kamu benar-benar mengenal Mandala? Jika kau tidak mengenal Mandala, katakanlah langsung padaku. Aku akan menelepon kakakku sekarang, mungkin akan ada perubahan dalam hal ini, dan kita mungkin saja akan segera pergi. Chelsea mengerutkan kening dan berbisik pada Morgan. Dia juga mengawasi Morgan dengan cermat karena dia terlihat sangat tenang saat ini. Tentu saja aku mengenal Mandala. Morgan menjawab dengan enteng. Radit, sudahlah. Berhenti bicara omong kosong dengan orang ini. Kurasa orang ini hanya mengukur ulur waktu. Ayo serang dia. Richard yang berdiri di samping Radit berteriak tidak sabar. Radit ragu-ragu sejenak, lalu melambai langsung ke anak buah di belakangnya, teman-teman serang dia. Baik bos, setelah mendengar perintah Radit, orang-orang itu bergegas menuju Morgan tanpa ragu-ragu. Ring-ring namun, saat Alvaro hendak bergerak dan melindungi Morgan, ponsel Radit tiba-tiba bordering. Radit ingat apa yang dikatakan Morgan sebelumnya, jadi dia dengan cepat menghentikan para anak buahnya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia mengetahui bahwa yang menelepon itu adalah nomor asing. Ekspresi wajahnya jauh lebih tenang. Kemudian, dia langsung menjawab telepon itu dengan berteriak sembarangan, siapa ini? Menurut Radit, sekalipun Morgan benar-benar mengenal Mandala, Mandala pasti hanya mencari orang lain untuk menghubunginya, apalagi Mandala tidak mungkin meneleponnya atas inisiatifnya sendiri. Saat ini, dia melihat bahwa itu adalah nomor yang asing. Dia sama sekali tidak mengira itu adalah panggilan telepon dari Mandala. Namun,
kalimat dari orang di seberang telepon itu langsung menakuti Radit, hingga membuatnya terlihat konyol. Radit, kan? Aku Mandala. Bos Mandala. Ini benar Anda, Bos Mandala? Radit hanyalah seorang gangster kecil dan tidak memiliki hubungan dengan Mandala. Dia juga bisa dikatakan tidak mengenal Mandala sama sekali, tetapi pernah mendengar nama Mandala. Aku mendapat nomormu dari bosmu. Tuan Muda Morgan adalah tamu VIP-ku. Apa maksudmu menghentikan Tuan Muda Morgan dan tidak membiarkan dia pergi sekarang? Mandala langsung bertanya tanpa bertele-tele. Apa Anda benar-benar Bos Mandala? Radit tampaknya memiliki beberapa keraguan saat ini. Lagi pula, dia berpikir jika Morgan benar-benar mengenal Mandala, Mandala tidak mungkin meneleponnya secara pribadi. Bagaimanapun juga, orang seperti Mandala pasti akan menyuruh anak buahnya. Saat ini, Radit pun masih memiliki pikiran bahwa ini hanya kebetulan. Orang yang memanggilnya saat ini sama sekali bukan Mandala, tetapi hanya orang yang dicari Morgan secara acak untuk menipunya. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan meminta bosmu untuk langsung menelponmu. Mandala juga sangat khawatir saat ini. Dia khawatir jika Morgan benar-benar marah dan keadaan hanya akan semakin buruk. Jadi, dia langsung menutup telepon. Radit melihat ponselnya dan ekspresi wajahnya mulai tegang. Richard juga sepertinya melihat ada yang salah dengan suasana hati Radit. Dia melangkah maju dan berbisik kepada Radit, "Radit, ada apa?" Tidak ada apa-apa." Radit melambaikan tangannya dengan lembut. Dia tidak memberitahu Richard tentang Mandala yang meneleponnya secara pribadi. Lagi pula, dia belum mengkonfirmasi identitas Mandala. Oleh karena itu, menurut Radit, jika penelepon itu Mandala, bosnya pasti akan segera meneleponnya sesuai kata-kata Mandala barusan. Richard ragu-ragu dan bertanya, "Kalau begitu, Radit, apa kita akan menyerangnya sekarang?" "Jangan terburu-buru menyerangnya. Tunggu sebentar," Radit menjawab dengan pelan. Ring ring ring, setelah Radit mengatakan ini, ponselnya berdering lagi. Radit dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ketika dia melihat nama penelepon di ponselnya, dia langsung tercengang dan ekspresi wajahnya mulai menjadi sangat gugup. Hanya ada satu kata besar yang tertulis di ponsel saat ini, "Bos." Tiba-tiba, Radit menatap Morgan dan hatinya penuh sesak. Dia mengangkat telepon dengan kaku, lalu tergagap, "Bos, kenapa Anda menelepon saya?" "Radit, sialan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu bodoh? Apa kamu tahu siapa yang kamu hentikan sekarang? Dia bukanlah orang sembarangan yang bisa kamu hentikan seenaknya." Penelepon itu berteriak dengan penuh kemarahan. Radit menelan ludah dengan susah payah dan bertanya dengan putus asa, "Siapa maksud Anda bos?" "Dasar BN bodoh. Dia adalah Tuan Muda Morgan. Kamu harus menghormatinya seperti kakekmu. Sekarang biarkan kakekmu pergi atau kamu akan mendapat masalah besar," teriak bosnya Radit dengan geram. "Baik bos, saya mengerti," Radit menjawab dengan nada putus asa, lalu menutup telepon dengan nada putus asa, lalu menutup telepon dengan gemetar dan melihat ke arah Morgan dengan gugup. Ketika semua melihat ekspresi wajah Radit saat ini, hati mereka pun mulai cemas dan takut. Mereka berpikir Morgan adalah orang yang seharusnya tidak bisa mereka provokasi. Bagaimanapun juga, mereka telah bertindak dengan sangat tidak sopan tadi. Jika Morgan memang orang dengan latar belakang yang kuat, mereka pasti menderita. "Kakek," Radit terlalu takut hingga dia salah memanggil Morgan. Detik berikutnya, Radit langsung mengubah kata-katanya menjadi, "Morgan" dengan tergagap. Ekspresi di wajahnya yang sangat ketakutan, "Tuan Muda Morgan.